Yang ini kasus bikin menyayat hati. Masih terngiang dalam ingatan kita kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan akibat dibunuh oleh bapaknya. Sementara ibu korban juga terluka dianiaya oleh suaminya. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa sadis di penghujung tahun 2023. Masih terpasang garis polisi, seperti inilah kondisi terkini dari salah satu rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menjadi tempat kejadian perkara di mana nyawa 4 anak tak berdosa menjadi korban pembunuhan oleh ayah kandungnya sendiri. Sungguh good people, lagi-lagi di akhir tahun ini kita dihebohkan dengan kabar yang kurang mengenakan dan menyayat hati. Rumah, keluarga, khususnya orang tua seharusnya menjadi tempat teraman untuk tumbuh kembang anak. Namun faktanya berkebalikan. Hal ini justru menjadi malapetaka dan mimpi buruk untuk anak-anak korban cekcok orang tua. Dari bulan Januari hingga November 2023, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan pada wanita, 73% diantaranya didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh angka yang sangat tinggi dan memprihatinkan ya good people. Dan juga orang tua yang bersiteruh, rata-rata ini diakibatkan oleh permasalahan ekonomi yang melilit keluarga. Tentunya pertikaian ini juga mempengaruhi fisik dan juga mental dari anak yang ada pada keluarga tersebut. Good people pasti masih ingat betul dengan kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada awal Desember 2023. 4 jasad ditemukan membusuk berjajaran di atas tempat tidur di dalam kamar. Dari sekelumit kasus, pertikaian rumah tangga memang biasanya terjadi antara pasangan suami istri. Namun tanpa disadari, buah hati juga ikut jadi korban, kena imbasnya. Baik secara mental maupun secara fisik, buah hati yang berada dalam rumah tangga yang sedang berkonflik akan alami trauma tersendiri. Inilah yang perlu kita sadari bersama. Perlindungan pada anak untuk dapatkan lingkungan tempat tinggal yang aman dari kekerasan perlu lebih diperhatikan. Karena faktanya banyak nyawa yang tak berdosa bisa melayang karenanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima aduan kasus itu sebanyak 2.700 lebih ya sepanjang 2023 per November gitu ya. Dari 2.700 itu memang kasus yang pertama yang banyak diadukan adalah kasus kekerasan baik fisik, psikis dan penelantaran. Kemudian yang kedua adalah kasus keluarga dan pengasuhan alternatif gitu ya. Sejatinya orang tua adalah menjadi pelindung utama dan pertama daripada anak, tapi justru sebaliknya gitu ya. Dia menjadi pelaku dan menghabisi anaknya yang saya kira tragedinya sangat luar biasa gitu. Oleh sebab itu bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia peristiwa ini adalah berharap peristiwa yang terakhir gitu ya.
Pertikaian domestik dalam rumah tangga seringkali berujung pada kekerasan, bahkan hilangnya nyawa anggota keluarga. Sangat disayangkan, dan itulah mengapa diperlukan persiapan yang matang dari berbagai aspek sebelum akhirnya memutuskan untuk berumah tangga, agar tak terus terjadi kejadian miris serupa. Nah ini kan puncak dari mungkin problematika yang dialami oleh pasangan yang bersangkutan. Suami istri ini kemudian berimbas kepada pelampiasan kepada anak-anak. Ini sangat keliru. Nah, kesalahan yang luar biasa saya kira ya. Lupa bahwa orang tua ini punya kewajiban ya, terutama suami ini. Kalau dalam Al-Quran itu ada perintah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, siapa? Istrimu, anak-anakmu dari siksa api neraka. Ini berkewajiban membimbing, mendidik, membina, mengarahkan supaya punya keimanan yang kuat, mental yang bagus. Ini malah orang tuanya yang melakukan kebrutalan menurut saya. Berbagai persiapan sebelum membina rumah tangga juga diperlukan, agar jika terjadi perselisihan, kedua pasangan suami istri dapat menyelesaikannya dengan baik, tanpa perlu adanya kekerasan di dalamnya. Ya, pertama kesiapan mental dia. Jadi orang yang mau menikah, itu harus punya bekal mental yang cukup. Ya. Mau dia akan menjadi istri, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi ibu, ini perlu dipersiapkan. Ya. Jadi mentalnya harus diperkuat. Yang kedua komitmennya. Jadi orang menikah itu apa sih tujuannya? Dalam bahasa agamanya niatnya ya. Niatnya apa? Kan banyak kita dapat di petunjuk dalam Al-Quran misalnya. Orang menikah itu ingin mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Nah orang yang menikah supaya tentram, supaya damai itu gimana caranya? Kan dia kembali ke komitmennya. Komitmen awal menikah itu apa? Hingga tahun 2023, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. Kasus kekerasan di ranah rumah tangga sejatinya tak hanya terjadi pada perempuan, namun juga pada laki-laki. Secara keseluruhan sejak Januari hingga Desember 2023, terdapat kekerasan di lingkup rumah tangga sebanyak 26.092 kasus dengan lebih dari 17.000 orang. Rumah tangga merupakan lingkungan yang paling sering terjadi kekerasan di dalamnya. Padahal seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anggota keluarga. Masih terus ada dan tak tunjukkan penurunan hingga akhir tahun ini. Tentunya kita berharap kekerasan dalam rumah tangga bahkan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang dapat menurun angkanya di Indonesia. Sehingga ke depan tak ada lagi nyawa anak-anak tak bersalah yang menjadi korban di antaranya. Maria Anastasia, Adnan Adi melaporkan untuk NET.